Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Enggan ditertibkan petugas, sejumlah pedagang kaki lima bersitegang dengan Satpol PP Kota Ambon. Sejumlah jemaah haji manula dan rentan terhadap kesehatan dilepas Wali Kota Ambon. Korupsi dana bantuan COVID-19, Kadis dan Bendahara Dinas Sosial Serang Bagian Barat ditahan jaksa. Puluhan personel Satpol PP Kota Ambon melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL yang masih nekat berjualan di atas fasilitas umum atau FASUM di sekitar Pasar Baru Mardika. Dalam penertiban ini sempat diwarnai ketegangan aksi saling protes sejumlah pedagang dengan petugas saat lapaknya ditertibkan. Pasalnya para PKL bersikeras melawan dan tak terima saat ditertibkan. Bagi PKL yang dianggap melanggar langsung ditertibkan dari lokasi oleh petugas polisi Pamung Praja, terutama mereka yang berjualan di atas fasilitas umum seperti trotoar dan di atas parit. Tindakan tegas ini diambil sebagai lanjutan penertiban pedagang kaki lima yang sudah dilakukan beberapa hari lalu. Namun dengan alasan ekonomis, pedagang masih berjualan di atas trotoar dan di atas parit. Hanya masuk semua bagus, tapi karena orang keluar di luar, orang mau masuk bagaimana di dalam. Sedangkan orang malah jadi luar. Sasa kasih mama di dalam. Di dalam. Sasa sempit. Sempit. Sampai keluar ini mama. Hah? Sampai keluar. Keluar. Tampang begini, 2 nyiru kasihan. Pemerintah Kota Ambon sangat menyayangkan masih banyaknya PKL yang membandel. Agar berjalan tertib, pemerintah Kota Ambon menempatkan personel Satpol PP untuk melakukan pengawasan di kawasan Pasar Baru Mardika. Sebab lokasi jalan serta trotoar di kawasan Pasar Mardika harus tertib guna kenyamanan warga dan pengendara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Ada mau potong Pak? Buang sabar nih. Lanjut. Personel Polsek, Leksula, dan warga desa Nalbesi, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, baru saja selesai memperbaiki jembatan di desa Nalbesi yang rusak akibat termakan usia. Usai dikerjakan secara gotong royong dengan menggunakan papan, jembatan yang berfungsi sebagai penghubung antar desa di kecamatan ini sudah lancar dilalui warga serta pengendara. Padahal sebelumnya jembatan ini sulit dilalui akibat kondisi konstruksinya mulai lapuk termakan usia. Namun kini warga sudah lebih nyaman melewati jembatan ini. Kepada masyarakat dengan Polsek Lesula, kami bisa membantu kemaslahatan banyak orang untuk kepentingan masyarakat, yang mana ini merupakan akses jalan menghubungkan antara desa Nalbesi dan desa Lesula, bahkan juga ada beberapa desa yang ada di kecamatan Lesula. Wana Kolang Susu, salah satu warga setempat, mengatakan usai jembatan ini diperbaiki sangat membantu kelancaran mobilitas warga sekitar. Susun layak lah untuk masyarakat lewat di sekitar jembatan ini. Jadi kami dari masyarakat Nalbesi mengucapkan terima kasih banyak kepada Polsek Lesula untuk datang membantu sama-sama dengan ketum bapak-bapak yang ada di masyarakat Nalbesi untuk kerjaan ketum jembatan yang susun layak lah per ketum melewatkan ini. Pemerintah daerah diminta memperbaiki jembatan rusak lainnya di daerah ini agar memperlancar aktivitas warga. Tim Liputan melaporkan dari Buru Selatan. Kondisi Pantai Wenitu, Kecamatan Nusaniwe, tak begitu nyaman dipandang. Sebab keindahan pantai yang menjadi lokasi wisata warga sekitar dan sebagian warga Kota Ambon kini rusak dan kotor oleh beragam jenis sampah.
Publik Kota Ambon pun begitu resah melihat pemandangan sampah di kawasan pantai Wainitu ini. Sampah yang diduga berasal dari warga sekitar serta hanyut dari lokasi lain sekitar pesisir Teluk Ambon, paling umum ditemukan adalah kayu, karung bekas, botol bekas minuman mineral, dan plastik serta lainnya. Di sini mandi tiap hari atau satu minggu sekali baru mandi? Saya di sini hampir setiap hari anak-anak mandi. Kalau ada koper-koper kayak gini bisa mandi. Saya biasa mandi di kapal. Jadi pilih lokasi ini kalau penuh sampah begini saya apa? Apa sih barang atau biasa mandi di laut cuma kalau naik dan sini. Iya. Iya jiun. Makanya pemerintah perkasih bersihkan. Ada toh. Nah. Nanti biasa mandi, nanti juga biasa bermain, biasa pancing. Warga diminta membuang sampah ke tempatnya agar sampah tidak menjadi polusi lingkungan, terutama di pesisir Teluk Ambon. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Sesuai dengan keyakinan kita tanam ini mudah-mudahan tanah yang tandus ini tumbuh pohon mangga, pohon durian, pohon langsat, dan ada juga pohon kelapa. Gerakan menanam pohon untuk melindungi bumi terus digalakkan beragam elemen di negeri. Sebab pohon memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pohon berperan sebagai paru-paru bumi, yaitu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Pohon juga berfungsi sebagai pengaturan tata air, yaitu menyimpan air hujan dan mencegah banjir. Selain itu, pohon juga merupakan habitat bagi flora dan fauna. Pegang dulu semuanya di pasar kita apa-apa. Seperti yang dilakukan warga serta personel Kodim 1502 Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dengan menanam 1000 anakan pohon berbagai jenis di Desa Latea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Gerakan menanam pohon ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menanam pohon. Ambil dan timur. Ini menjadi awal dari masyarakat bersaudara yang di Seram Utara Barat untuk melaksanakan kegiatan penghijauan. Harapan Dandim dengan berkumpulnya para raja-raja negeri pada hari ini juga adalah bagian dari konsolidasi untuk berkomitmen menjaga perdamaian, menjaga persaudaraan, menjadikan negeri ini sebagai tanah berkat, tanah damai, orang bersaudara, sehingga betul-betul kita bisa wujud. Kedepan, Kodim setempat terus mengajak warga untuk terus melakukan aksi nyata untuk menjaga kelestarian hutan dan pohon dengan menanam pohon guna mewujudkan bumi yang lebih hijau dan sehat. Dengan menanam pohon, kita dapat menjaga bumi dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah.